Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang bersama saya Febrian Rahmat dalam segmen Fact Check. Pemirsa, dalam sepekan kebelakang masih saja ada hoax yang beredar di tengah masyarakat. Hoax yang beredar kini kerap mencatut nama institusi internasional agar terlihat lebih meyakinkan di tengah masyarakat. Lantas apa saja hoax yang beredar dalam sepekan belakang? Kita akan memaparkannya dalam Fact Check kali ini. Hoax yang pertama pemirsa, kita akan melihat bahwa ada sebuah tangkapan layar yang disebarkan ke media sosial dengan narasi bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memergoki dan menemukan vaksin palsu beredar di Indonesia. Vaksin palsu yang disebut dalam artikel yang disebarkan dalam sejumlah media sosial ini adalah vaksin jenis AstraZeneca dan juga vaksin jenis Covishield jenis CHAdOx1 asal India. Ini merupakan kabar yang sudah jelas kebohongannya, dan seperti apa faktanya kita akan mengecek dari sumber Kominfo yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama adalah benar bahwa informasi yang disebarkan tadi merupakan tangkapan layar dari situs online yakni zonajakarta.pikiranrakyat.com dengan judul WHO pergoki vaksin COVID-19 palsu. Salah satu jenisnya beredar di Indonesia. Ini merupakan kabar yang bohong dikarenakan situs resmi dari WHO tidak pernah mencantumkan produk dengan jenis Covishield, vaksin yang merupakan produksi dari Serum Institute of India beredar di Indonesia. Itu sudah mematahkan anggapan yang pertama bahwa ada virus, ada varian ataupun vaksin jenis Covishield beredar di Indonesia. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sanggahannya yakni negara yang terdeteksi memiliki produk vaksin palsu yakni jenis Covishield yang asalnya dari India. Ini disebarkan tidak di Indonesia melainkan di negara Uganda dan juga India. Yang juga menjadi perhatian adalah disebutkan dalam artikel tersebut bahwa vaksin AstraZeneca juga merupakan vaksin palsu. Padahal kenyataannya sampai dengan saat ini AstraZeneca masih menjadi vaksin yang direkomendasikan oleh WHO dan juga digunakan di Indonesia serta efektif untuk dapat mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Kita ke hoax selanjutnya pemirsa. Kali ini kita akan melihat hoax yang disebarkan melalui Facebook, yang mana dalam hoax ini juga digiring isunya adalah bahwa varian Delta COVID-19 berasal dari radiasi jaringan 5G. Ini juga merupakan berita yang bohong dan juga disebarkan dengan menampilkan sejumlah foto yang menunjukkan beberapa tower jaringan 5G bertuliskan Delta yang disebut merupakan cikal bakal dari varian Delta COVID-19. Itu merupakan kabar bohong pemirsa, karena faktanya adalah kami sudah merangkum dari laman Kominfo. Kita akan melihat bahwa untuk Delta yang dimaksud dalam hoax tersebut, mereka mencatut sebuah perusahaan telekomunikasi asal Taiwan, yang mana dari halaman itu juga disebutkan bahwa perusahaan Delta tidak ada sama sekali kaitannya dengan varian Delta dari COVID-19 karena ini juga berasal dari Taiwan. Kemudian juga perusahaan listrik Delta berasal dari Taiwan, sementara untuk penyedia jaringan 5G ini juga sudah digencarkan di Taiwan, tidak ada hubungannya dengan varian COVID-19 yang bahkan untuk varian Delta COVID-19 ini juga sebelumnya dikenal dengan India. Cukup ada perbedaan yang jauh antara Taiwan dan juga India sehingga rasanya mustahil jika varian Delta berasal dari jaringan telekomunikasi yang berasal dari Delta Taiwan. Apalagi WHO juga sudah menentukan bahwa untuk dapat menentukan varian virus baru dari turunan COVID-19 menggunakan alfabet dari Romawi kuno sehingga Delta tidak ada hubungannya dengan perusahaan Thailand tersebut dan juga dipastikan kabar tersebut merupakan kabar bohong. Selanjutnya pemirsa, masih berkenaan dengan vaksinasi hoax yang beredar, ini disebarkan melalui WhatsApp. Kita akan menyaksikan cuplikannya dari yang disebarkan di WhatsApp. Narasinya pemirsa cukup berbahaya karena hoax ini mengatakan bahwa ada rencana vaksinasi terhadap balita yang tujuannya adalah untuk menuju pemusnahan massal umat Islam dengan menyasar generasi muda. Umat Islam dalam hal ini adalah balita. Tentunya ini merupakan sebuah hoax yang sangat berbahaya karena membawa-bawa sebuah mayoritas yang ada di Indonesia. Seperti apa faktanya? Kita akan melihat bahwa untuk hoax yang beredar ini membawa-bawa sebuah agama juga merupakan hal yang tidak benar dikarenakan untuk vaksinasi balita sebenarnya belum ada kajian dan juga
realisasi akan diberikan kepada balita. Sampai dengan saat ini, vaksinasi balita masih dalam proses penelitian oleh Pfizer. Artinya baru Pfizer saja. Sementara untuk lainnya seperti Sinovac ataupun AstraZeneca pun masih dalam penelitian. Yang mana untuk Pfizer ini, hasil penelitian vaksinasi balita diprediksi baru akan keluar pada nanti Oktober sampai dengan November 2021. Artinya belum ada penyuntikan vaksin kepada balita. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa vaksinasi pada balita ini nantinya akan menyasar kalangan mayoritas Muslim. Padahal kenyataannya bahwa negara mayoritas non-Muslim di dunia justru menjadi salah satu negara dengan total populasi tervaksinasi paling banyak dibandingkan dengan negara-negara Muslim seperti Indonesia. Contohnya, ada China atau Tiongkok yang sudah memvaksinasi sebanyak 800 juta warga. Dan juga Amerika Serikat dengan total vaksinasi populasinya adalah sebanyak 169 juta warga. Artinya tidak benar dan juga tidak relevan jika disanding-sandingkan bahwa vaksinasi hanya dikhususkan untuk menghancurkan populasi dari negara Islam. Selain itu kita juga melihat selanjutnya ada hoax yang masih beredar. Kali ini ada sebuah gambar yang diklaim ini merupakan dokumen milik The National Health Service atau NHS asal Inggris yang menyebut bahwa isi dokumen tentang tingginya tingkat kematian dan reaksi merugikan serius dari vaksin COVID-19 sudah disebarkan melalui Facebook dan juga ini bahkan ada kutipan berbahasa Inggris dan juga ada translate-nya. Ini merupakan kabar bohong pemirsa karena faktanya tidak ada kaitannya antara NHS dan juga NHS pun tidak pernah mengeluarkan adanya dokumen seperti ini. Kita akan melihat di slide selanjutnya yang menyatakan bahwa kabar ini merupakan kabar bohong di mana untuk surat peringatan kematian signifikan akibat COVID-19 tersebut adalah palsu, di mana NHS tidak pernah menerbitkan surat dengan judul tersebut. Kemudian juga dari penelusuran kami tidak ditemukan adanya dokumen semacam tersebut yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan lainnya yang berbasis di Inggris, termasuk juga dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Public Health England dan juga Medicine and Healthcare Product Regulation Agency yang berada di Inggris, semuanya tidak ada mencantumkan apakah benar ada kematian yang begitu tinggi akibat dari vaksinasi, sehingga dapat dipastikan bahwa isu tersebut merupakan isu dan juga kabar bohong. Pemirsa, itu tadi sejumlah hoax yang beredar dalam sepekan terakhir. Jika Anda mendapatkan sebuah berita, ada baiknya untuk mengecek terlebih dahulu kebenarannya sebelum Anda menyebarkannya kepada khalayak umum. Demikian Metro Siang dalam segmen Fact Check kali ini, kami kembalikan ke Kevin Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Febriana.